supaya jodoh ini saling melengkapi. Katanya perbedaan itu adalah menjadi bumbu-bumbu yang indah dan membuat langgeng dalam pernikahan. Nah pertanyaannya, seperti apa nih jika pasangan memiliki sifat kebiasaan yang berbeda? Kadang mengingat proses waktu pengenalan itu dengan ta'aruf. Dan ini persis apa yang dialami oleh guru kita Ustadz Syam. Nah, Jadi Ustadz Syam bisa menjelaskan nih, bagaimana nih kadang-kadang kan suka kaget. Biasanya tidur sendiri atau mungkin biasanya gak pernah ngeliat Ustadz Syam ngorok gitu ya kan. Itu saya, itu saya. Janganlah dibongkar-bongkar. Ya silakan ungkapkan rahasianya. Saya gak ngorok Ustadz tidur. Tapi guru Ustadz Maulana. Iya gak ngorok lah. Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Solusi dalam Islam, seandainya memiliki pasangan, sifat dan kebiasaannya yang sangat berbeda. Terutama mungkin buat teman-teman yang mau ta'aruf takut. Kalau ta'aruf kan Ustaz kenalannya cuma cepet banget. Atau mungkin ta'arufnya bahkan dia tidak pernah melihatnya, tidak pernah tanawur. Nah ini sebenarnya menyalahi aturan. Orang ta'aruf itu ada yang disebut dengan tanawur, melihat. Jadi harus memandangnya terlebih dahulu dan ini diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu bagaimana untuk solusi bagi yang sifatnya berbeda? Yang pertama disebutkan bahwasanya sepakat untuk tidak sepakat. Jadi sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kalau misalnya kebiasaan saya begini, masih bisa dikompromikan? Bisa. Engkau tidak perlu ikut kebiasaan saya tidak perlu ikut kebiasaanmu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Ini indah sekali Masya Allah. Kalau sudah dari awal dikatakan, oh saya kalau orang Makassar itu kalau makan jangan kau kasih air minum. Kenapa? Kalau di Makassar kita dikasih air minum pas makan itu berarti disuruh berhenti makan. Oh kalau saya di kampung saya harus ada air minum karena kalau tidak ada air minum di situ takut keselak. Subhanallah. Ini kecil-kecil subhanallah. Masalah di belakang, toilet jongkok, toilet duduk. Ini jadi masalah juga kalau tidak dibicarakan dari awal. Akhirnya kami bikin rumah, toiletku sendiri, toilet Jihan juga sendiri. Karena kami orang Bugis Maros ini tidak bisa buang air duduk, harus jongkok subhanallah. Jadi sepakat untuk tidak sepakat dari awal. Maka subhanallah. Jadi subhanallah apa yang bisa kita utarakan dari awal, dikompromikan dari awal. Saya tidak sepakat dengan ini, kita tetap berbeda. Namun kita tidak perlu bertengkar. Bumbu-bumbu, betul-betul bumbu-bumbu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yang kedua kata Al-Quran, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan utarakan perasaanmu, utarakan apa yang engkau inginkan. Jangan tiba-tiba ngambek, tiba-tiba nggak suka. Oh ternyata dia begini ya. Oh ternyata dia begini ya. Utarakan. Ada yang engkau tidak senangi. Ada yang engkau misalnya senangi daripada sifatnya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Setelah diutarakan kita cari solusinya. Oh bagaimana sih sebenarnya dalam agama? Oh sifat yang begini dalam agama tidak terlalu baik. Oh sifat yang begini dalam agama diperbolehkan. Yang seperti ini dalam agama oh ternyata tidak baik. Lebih baik ditinggalkan. Maka dikompromikannya nanti dengan aturan agama. Saya punya kebiasaan orang Sulawesi begini. Dalam agama gimana? Oh dalam agama boleh saja. Saya punya kebiasaan seperti ini. Dalam agama bagaimana? Oh dalam agama ternyata dilarang kurang baik. Nah, ditinggalkan. Jadi landasan dasarnya adalah berkompromi karena agama. Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang menikah itu buat kebiasaan baru di rumah sendiri. Ada Harus baru. Jadi yang sama-sama nggak suka ditinggalin. Yang sama-sama suka dilanjutin. Betul, Masya Allah. Apa Ustadz Maulana? Setelah saya pikir-pikir Apa tuh? Gimana ya kalau ternyata jodohnya itu beda status. Maksudnya gimana beda statusnya Ustadz? Saya nggak paham nih. Begini, Ah, misalnya statusnya itu
ada janda atau ada statusnya ternyata dia menikah dengan seorang yang duda. Oh gitu. Agak berat gitu sih. Udah mulai nih ya. Udah mulai kepikiran. Apa sih Cie? Udah umur 48 baru mulai kepikiran lagi. Ustaz, udah sama teman saya aja tuh soleha Yang mana? banget. Udah. Yang mana? Statusnya benar. Statusnya ya Dengerin benar. dulu, dengerin dulu. Bismillah, Ustaz mau temenin saja. Dengerin dulu. Ini pertanyaan dari jamaah. Oh masa? Saya aja. Kan bisa aja itu akunnya fake account ya kan. Padahal mau nanya diri sendiri. Ada udah soleha. Jadi panjang nih. Jadi Jadi salah paham. mau kemana?